Ya tentu satu-satunya adalah yang bisa lakukan mengambil keputusan ini ya tentu adalah Bapak Presiden. Kami juga menyarankan agar sebaiknya Bapak Presiden mengambil satu kebijakan untuk membatalkan. Itu kan menyarankan, menghimbau. Ya. Saat ini mereka juga tingkat penjualannya juga sangat rendah, walaupun kapasitasnya cukup besar. Ya masih idle lagi. Tanpa industri di dalam negeri tumbuh akan sangat sulit untuk mencapai 8%. Ya. Kan di dalam satu industri otomotif itu kira-kira hampir 2.500 komponen suku cadang yang dalam satu mobil. Ya, satu unit mobil. Mobil. Nah, tentu kan kalau bisa bayangkan kalau misalnya bisa 1.500 sampai 2.000 komponen itu adalah disuplai dari dalam negeri ya. Kan ekonomi ini bergerak. Kasihan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang baru lulus SMA yang harusnya bisa dapat langsung lapangan pekerjaan, ini kan akhirnya jadi penonton. Ya. Bapak pilih mana? Mau beli yang dari negara lain yang lebih murah atau yang ada dari sini? Yang dipikirkan pertama adalah apa? Saya mikirnya layanan purna jual, Pak, servis sama spare part. Betul. Kalau enggak kan repot nanti kalau ada apa-apa. Tapi kan lebih murah. Kan kalau ngomong ke itu, lebih murah. Kenapa Bapak nggak milih yang lebih murah? Nanti kalau rusak nggak bisa saya pakai, Pak. Tahun kedua pasti akan membutuhkan suku cadang. Ya, Pak. Kira-kira suku cadangnya dari mana? Ya, dia mau servisnya dari mana? Ya. Kali 4 itu kan biaya maintenance-nya lebih mahal, operasionalnya lebih mahal, bahan bakarnya juga konsumsinya bahan bakar lebih boros tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, belakangan dalam minggu ini terjadi gonjang-ganjing terkait dengan rencana import 105.000 kendaraan niaga secara komplit label up dari India yang terdiri dari 70.000 pick up 4x4 dan 35.000 truk roda 6. Dan celakanya kemudian ada 1.200 kendaraan 4x4 atau pick up 4x4 yang telah sampai dari India ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan keputusan itu yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menimbulkan pro dan kontra serta kontroversi, sehingga kemudian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengeluarkan pernyataan supaya Presiden membatalkan rencana impor komplit label up tersebut yang disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Bapak Saleh Husin. Dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan Kadin Republik Indonesia untuk menolak atau mengimbau kepada Presiden untuk membatalkan rencana itu, saya telah bersama dengan Pak Saleh Husin. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian. Akan saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam Mas Feby. Pak Saleh, boleh dong cerita dong proses bagaimana Kadin kemudian sampai mengeluarkan permintaan atau imbauan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana import 105 kendaraan niaga dari India, Pak Saleh. Betul. Ya, jadi tentu ini menjadi, mungkin sebelumnya saya itu dulu roda 4, bukan roda 6. Kan pick up nggak ada roda 6. Ada truk 35. Oh iya, yang truk roda 6 dari kalau India. yang pick up kan roda 4. Ya, betul. Itu. Nah, pertama tentu kami kan di Kadin itu ada WA Group. Nah, WA Group itu setelah mendengar ada yang memposting di grup bahwa kaitan dengan import sejumlah kendaraan tersebut. Nah, akhirnya memang rame di grup ya Pak Saleh ya. Apa segala macam. Kok ini Kadin diam aja. Nah, sementara di Kadin itu kan merupakan kumpulan daripada berbagai pengusaha, stakeholder yang dari asosiasi, termasuk salah satulah asosiasi di bidang otomotif. Nah, dari situ
Akhirnya lihat rame, begitu rame, akhirnya tentu Kadin harus bersikap agar kan bagaimanapun kan ini adalah bagaimana agar kita dapat menjaga agar para pelaku industri, terutama industri otomotif ini yang memang sedang lesu di tanah air itu ya tentu bisa bergairah kembali karena melihat ini kan angkanya ada cukup besar ya. Cukup besar apa segala macam. Nah, akhirnya udah tentu saya selaku di bidang perindustrian ya tentu untuk diminta untuk menyampaikan. Nah, tentu kami juga menyampaikan adalah menghimbau karena tentu kan kita tahu ini udah terjadi. Udah terjadi ya tentu satu-satunya adalah yang bisa mengambil keputusan ini ya tentu adalah Bapak Presiden. Mengingat kan Bapak Presiden itu mempunyai punya misi adalah bagaimana bisa melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah dan menciptakan untuk bagaimana memperkuat industri dalam negeri akan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas, mendapatkan nilai tambah dan mempunyai kemandirian ekonomi. Itu kan tujuannya adalah ke situ. Nah, di samping itu juga adalah Bapak Presiden itu kan sudah menetapkan agar ekonomi tumbuh 8%. Ya. Nah, untuk menuju ke 8% adalah salah satu faktor yang dapat menuju sampai ke ekonomi tumbuh 8% adalah industri dalam negeri harus tumbuh. Tanpa industri di dalam negeri tumbuh akan sangat sulit untuk mencapai 8% angka. Tentu ini kan kita harus bergotong royong seluruh stakeholder untuk bagaimana bisa membuat agar keinginan Bapak Presiden itu tercapai. Itu ya, Pak. Selaku pelaku usaha. Nah, tentu setelah mendengar lihat seperti ini, ya kami akhirnya coba lakukan komunikasi dengan para pelaku industri otomotif yang notabene adalah kebanyakan anggota-anggota Kadin juga. Ya, setelah mendapatkan masukan-masukan seperti itu, ya akhirnya tentu Kadin harus bersuara. Bersuara artinya kami menghimbau agar Bapak Presiden bisa untuk mengambil satu keputusan untuk membatalkan. Tujuannya adalah agar industri di dalam negeri yang bisa memproduksi jumlah tersebut ya bisa, kalau misalnya ini diberikan tentu kan ini akan tumbuh. Yang kita tahu bahwa saat ini mereka juga tingkat penjualannya juga sangat rendah walaupun kapasitasnya cukup besar. Ya masih idle lagi. Nah, kami setelah berkomunikasi mereka nyampaikan mereka masih idle. Masih idle. Nah, tentu ini kan artinya dari jumlah permintaan tersebut mereka jauh lebih besar daripada jumlah yang akan dibeli. Tentu kan jumlah yang akan dibeli juga nggak dalam sekaligus langsung brak nggak mungkin, Pak. Itu nggak mungkin, kan bertahap juga. Iya. Nah, mereka juga. Nah, buat kami adalah yang dipikirkan adalah kan di dalam satu industri otomotif itu kira-kira hampir 2.500 komponen suku cadang yang dalam satu mobil. Ya, satu unit mobil. Mobil. Nah, tentu kan kalau bisa bayangkan kalau misalnya bisa 1.500 sampai 2.000 komponen itu adalah disuplai dari dalam negeri ya. Kan ekonomi ini bergerak. Sementara kita tahu bahwa ekonomi saat ini lagi kurang baik-baik. Nah, tentu ini kan merupakan satu peluang. Jangan sampai yang mereka sedang sulit ini justru hanya menjadi penonton. Begitu lihat, kan artinya kita memberikan peluang kepada pekerja atau usaha-usaha UMKM di negara lain. Itu kan kurang bagus, kurang elok. Nah, dari situ kami itu. Nah, bisa bayangkan di dalam satu industri otomotif itu, terutama yang tier 2, tier 3 itu adalah para pelaku UMKM yang merupakan saudara-saudara kita
yang ada di Sukabumi, ada di Kerawang, Supplier itu ya Pak ya? Iya, di Purwakarta atau daerah-daerah lain di Tegal segala macam. Itu kan adalah mulai dari jok macam-macam lah. Itu ada pokoknya ada antara 1.500 sampai 2.000 komponen itu bisa dari dalam negeri. Nah, yang melibatkan betul, UMKM. iya, belum kayak yang prinsipal yang mobil-mobil kan, yang UMKM yang para pensuplai ini, nah kan jangan sampai, padahal ini kan harus menjadi, apalagi negara harus menciptakan ini kan, agar mereka juga mendapatkan peluang, bukan kita hitung untung rugi apa segala macam, tapi tentu sebagai pembina industri ya tentu ya ini merupakan satu kewajiban kita untuk menyampaikan ini ada loh, jangan ke sana aja, ini ke sini. Itu sebenarnya merupakan inti daripada kami bersuara. Pak Saleh, satu di antara pertimbangan yang disampaikan oleh PT Agrinas membeli CBU, completely built up mobil Niaga dari India, itu adalah soal harga. Menurut Agrinas, harga per unitnya lebih murah 50 juta. Sehingga kemudian inilah efisiensi gitu. Apa komentarnya Pak? Iya, saya kira seperti misalnya saya kasih contoh saya kasih contoh misalnya kita mau membeli motor dari Cina sama motor yang diproduksi dari, katakanlah merek, kalau saya boleh nyebut merek Honda atau Suzuki yang ada dari dalam negeri. Bapak pilih mana? Mau beli yang dari negara lain yang lebih murah atau yang ada dari sini? Yang dipikirkan pertama adalah apa? Saya mikirnya layanan purna jual Pak, servis sama spare part. Betul. Nah, kalau enggak kan repot nanti kalau ada apa-apa. Tapi kan lebih murah. Kan kalau ngomong ke itu, lebih murah, kenapa Bapak nggak milih yang lebih murah? Nanti kalau rusak nggak bisa saya pakai Pak. Nah, itu artinya saya tidak perlu menjelaskan seperti itu. Saya kan nggak mau masuk ke Agrinas segala macam. Kami hanya menghimbau agar para pelaku industri, terutama UMKM ini juga bisa bergairah mendapatkan porsi dari belanja APBN tersebut. Ya. Pak Saleh, bisa dielaborasi Pak Saleh. Ketika Pak Saleh berkomunikasi mengeluarkan imbauan kepada Presiden, kan sehari kemudian ditangkap oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad. Betul. Menurut Pak Saleh sebagai Wakil Ketua Umum Kadin ini, apa sih manfaat dari reaksi dari Pak Dasko yang di parlemen itu Pak? Iya, saya kira Pak Mas Dasko ini kan merupakan wakil rakyat, apalagi sebagai pimpinan DPR, dan termasuk juga adalah petinggi daripada saat ini the ruling party. Tentu mempunyai kekuasaan segala macam. Beliau mendengar satu imbauan atau satu suara dari elemen masyarakat, dalam hal ini Kadin, tentu beliau harus cepat-cepat meresponnya, dan setelah meresponnya tersebut kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau yang begitu cepat merespon. Nah, harapan kami adalah respon ini tidak sekedar respon, tapi betul-betul nanti diambil suatu kebijakan yang bisa untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Itu ya Pak. Iya, tanpa itu kan akhirnya apa yang diciptakan Bapak Presiden menuju 8% kan sangat sulit. Ya. Jauh panggang dari api lah ya. Betul. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya itu mobil seluruhnya diimpor, udah gitu tersebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah. Misalnya di kampung saya di NTT sana, ada di Maluku, di Papua, di Maluku Tenggara yang jauh untuk menuju ke sana. Tahun kedua pasti akan haus membutuhkan suku cadang. Ya, Pak. Kira-kira suku cadangnya dari mana? Ya, dia mau servisnya dari mana? Ya. Karena memang tidak punya jaringan layanan purna jual dan spare part memang. Akhirnya apa? Harganya jadi apa? Jadi nilai gunanya jadi rendah, ya kan? Mahal. Nah, kan tadi bilang murah. Nah, itu yang harus dipikirkan. Terus yang kedua adalah harusnya multiplier efek yang harusnya tercipta kalau misalnya beli dari dalam negeri. Bisa bayangkan industri yang ada di sekitar ekonomi yang ada di sekitar industri itu, mulai dari kos-kosan, angkutan
ojek, warung-warung, kos-kosan itu tumbuh Ya, semuanya. ya. Multiplier efeknya ya. Itu harus dipikirkan. Ya. Terus akibatnya apa? Belanja daripada misalnya sayur mayur apa segala kan itu kan jauh lebih besar daripada nilai impor tersebut. Nah, itu dipikirkan enggak? Ya. Kalau hanya sekadar hitung, oh saya beli iPad ini kan hanya sekian, tapi akibat dampaknya kan itu harus dipikirkan. Akibat dari multiplier efek di ekonomi yang ada di sekitar itu, nah itu yang jauh lebih besar. Ya, Pak Saleh, apakah Kadin juga sempat berkomunikasi dengan menteri-menteri terkait, Pak? Ya, saya Terkait dengan kira impor tentu kan saya juga syukur alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada, menteri-menteri terkait ya. Ya, intinya adalah tentu bagaimana agar industri dalam negeri ini bisa tumbuh sehingga bisa membangkitkan ekonomi sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh Bapak Presiden. Kan ada beberapa itu Asta Cita kan itu jelas, dan Bapak Presiden kan selalu ketika berpidato kan selalu menyampaikan itu dengan dengan menggebu-gebu ya. Betul. Nah, itu yang harus kita tangkap dan itu yang harus kita bahu-membahu, gotong royong agar ekonomi kita bisa menuju seperti yang diciptakan oleh Bapak Presiden. Ini kan sudah terlanjur ada 1.200 pick up 4x4 dari India yang ada di Jakarta di Tanjung Priok. Apa semua yang datang 4x4? Enggak, ada 4x2 kan pick up kan hanya roda 2. Ya, betul, ya kan. Nah, ini gimana Pak solusinya? Kalau kan sudah terlanjur memang si Agrinas menyatakan bahwa siap bertanggung jawab terhadap keputusan apapun. Tapi sebaiknya bagaimana menyelesaikan ini, Pak? Ya, saya kira kan ini kalau misal katakan 1.000 kan dari 105.000 kan baru 0,00 sekian persen. Ya, saya kira saya tidak mau masuk ke sana kan saya juga di luar pemerintahan. Tentu kami selaku asosiasi daripada para pengusaha tentu hanya menghimbau agar tolong dipikirkan adalah bagaimana industri yang ada di dalam negeri ini. Terutama para pelaku UMKM yang tier 3, tier 2 itu justru jauh lebih besar. Nah, kembali lagi tentu kita juga punya pengalaman atau punya catatan-catatan sejarah daripada mobil-mobil yang dilakukan top down. Yang tersebarnya belum tentu jenis mobil tersebut kan biasa kalau di otomotif atau motor kan biasa punya segmen pasar yang kuat di daerah-daerah mana. Di situ dia pernah jualnya segala macam kuat. Nah, kita paksa mobil yang memang di wilayah itu sudah terbiasa dengan jenis merek-merek tertentu yang dia pernah jual suku cadang segala macam kuat di situ. Kan selama ini seperti itu. Sebaiknya kami menyarankan lebih bagus tentu sebagai dari pusat, tanyakanlah ke masing-masing wilayah, dia lebih cocok untuk kendaraan yang tipe seperti apa. Kan semua wilayah belum tentu sama. Betul. Lepasin aja. Dia mau merek apa, yang penting punya plafon. Harga sekian, ini sekian. Sehingga begitu dia mau mulai masuk ke suku cadang segala macam, dia lebih gampang. Kalau nggak pasti pusing, nanti dia akhirnya nggak kerja untuk bagaimana untuk koperasi, tapi pusing untuk bagaimana melakukan servis agar kendaraan ini bisa operasional dengan baik ya. Itu dia. Pak, ini ada kabar katanya, kan ini kan kendaraan-kendaraan ini kan ditujukan untuk koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Ya, Pak, kabarnya Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono tidak merasa dilibatkan. Pak Saleh, bagaimana komentarnya Pak Menteri Koperasi yang memang leading sektornya ada di Koperasi Desa Merah Putih merasa nggak ada ngomong nih, Pak. Gimana ini, Pak? Tentu kami juga melakukan komunikasi. Saya kira nanti itu bagian daripada pemerintah maupun Agrinas dengan pemerintah yang sering berkomunikasi ke sana. Kayaknya nggak kompak ini, Pak. Walaupun kami dengar juga, tapi kami nggak mau masuk ke situ. Yang paling utama adalah saya kira jangan sama seluruh wilayah disamaratakan. Lebih bagus adalah lepaskan agar
masing-masing wilayah memilih jenis kendaraannya sesuai dengan tipikal wilayahnya. Salah satu contoh adalah saya akhirnya berkomunikasi dengan salah satu produsen yang ada dalam negeri. Dia udah lebih dari 5 tahun pick up-nya itu dia jualnya adalah ke Indonesia Timur dan di kebun-kebun sawit. Tidak ada komplain. Pokoknya di kebun-kebun itu. Udah lebih 5 tahun. Yang 4x2 sampai saat ini baik-baik saja. Jadi sebenarnya nggak perlu amat 4x4 ya. Kan bisa bayangkan 4x4 itu kan biaya maintenance-nya lebih mahal, operasionalnya lebih mahal, bahan bakar juga konsumsinya bahan bakar lebih boros tinggi. ya. Kalau dalam jumlah sebanyak itu dihitung aja jatuh-jatuh lebih mahal enggak? Bukan hanya lihat dibeli di depan. Ke belakang operasionalnya, perawatannya. Itu hal-hal seperti itu. Kayak kita mau off-road apa? Kalau off-road Pak Soleh. Atau kalau mau masuk ke tambang batu bara yang medannya luar biasa berat ya. Tapi yang saat ini yang teman terjual juga lebih dari 5 tahun. Pak saya nggak usah sebutin merek, nanti dipikir saya punya mengendorse. Enggak. Dari kemarin juga saya diwawancarai, saya bilang enggak, saya nggak mau nyebut merek. Saya penting adalah bagaimana industri dalam negeri itu tumbuh, sehingga tumbuh dapat nilai tambah, lapangan pekerjaan tercipta luas. Sementara kan kasihan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang baru lulus SMA yang harusnya bisa dapat langsung lapangan pekerjaan, ini kan akhirnya jadi penonton. Pak Saleh, kalau menurut pengetahuan Pak Saleh, betul. Apakah sebenarnya industri otomotif kita sanggup nggak sih memenuhi kebutuhan koperasi desa Merah Putih dan koperasi kelurahan? Menurut pengetahuan dan komunikasi Pak Saleh. Dari komunikasi, artinya kan mereka menyampaikan kapasitasnya saat ini masih idle. Oh, kapasitasnya masih idle. Oh, jadi sebenarnya punya kesanggupan. Kesanggupan itu kan diproduksi juga kan nggak sekaligus 105.000 kan? Kan bertahap, sebulan berapa. Nah, tentu ya kembali lagi tergantung itu kita mau apa enggak berikan peluang kepada industri dalam negeri untuk bisa tumbuh. Tergantung. Pak Saleh kan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Sebenarnya peran Kementerian Perindustrian dalam impor mobil ini gimana sih, Pak? Bisa dielaborasi, Pak? Wah, nanti itu biar nanti Pak Menteri Perindustrian aja yang jelaskan. Tapi paling enggak kan ada persyaratan-persyaratan yang memang untuk lakukan impor. Memang tidak ada larangan, tetapi kan ada undang-undang juga yang mengharuskan untuk penggunaan produksi dalam negeri. TKDN itu komponen dalam negeri. Penggunaan produksi dalam negeri. Apalagi dalam belanja APBN, APBD, BUMN. Oh, jadi harus ada mengutamakan barang-barang yang dari dalam negeri, yang berasal dari negeri atau komponennya berasal dari dalam negeri ya. Nah, ini lain kalau swasta murni. Ini kan penggunaan Kalau swasta mau ngimpor barang ini karena risiko ditanggung dia. Seperti pernah terjadi juga kan zaman-zaman tahun berapa itu yang ada Mocin kan cukup murah meriah kan? Awalnya begitu kan booming ya. Karena akhirnya kan cukup menggerus pasar industri motor di dalam negeri. Tapi begitu masuk ke tahun kedua, tahun ketiga akhirnya hilang lenyap di telan ombak. Padahal jauh lebih murah. Pak Saleh, memang apa benar sih bahwa kalau rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ini nggak dikeluarkan, lalu kendaraan-kendaraan impor ini nggak bisa operasional di jalanan, Pak? Sepengetahuan Pak Saleh. Iya, harusnya lebih tepat memang Pak Menteri Perindustrian, tapi kan harusnya ada
uji layak jalan, segala macam, tentu itu kan harus ada. Lewat proses itu ya? Iya, tentu ada. Tapi nanti detailnya seperti apa, saya tidak mau masuk ke porsi itu karena saat ini saya ada di Kadin bukan sebagai regulator. Ya, walaupun saya mantan di situ, saya tahu segala macam, tapi saya nggak mau masuk menjelaskan itu biar nanti porsinya Menteri Perindustrian atau Dirjen Ilmate yang bisa menjelaskan tentang itu. Tapi Pak Saleh pernah dengar nggak bahwa Menteri Perindustrian pun sebenarnya juga tidak dilibatkan dalam proses masuknya 105.000 mobil dari India? Nah, harusnya nanya itu ke Pak Mas Agus Gumiwang. Tapi Pak Saleh nggak pernah dengar itu ya? Ya, komunikasi ada lah, tapi biar nanti dijelaskan. Iya Pak. Kalau boleh kita tahu Pak, kalau kemudian kita membutuhkan barang begitu besar, betul, ya konon ini harus memerlukan waktu yang sangat cepat. Sebenarnya selayaknya siapa saja sih Pak stakeholder yang perlu diajak bicara Pak kalau kita membutuhkan otomotif atau kendaraan niaga yang begitu banyak, ratusan ribu ya? Iya, salah satu adalah pasti Menteri Perindustrian. Oke ya, Menteri Perindustrian Pak. Terus Menteri Perdagangan, terus Menteri Keuangan. Kan ini kan gimana pun uang negara juga, walaupun ini BUMN, atau dalam hal ini Menteri Koperasi. Ya, mungkin karena nanti untuk penggunaannya tapi dia mungkin nggak masuk di situ, tapi nanti penggunaannya kan di bawah koordinasi dia yang nah, terus Menteri Investasi dalam hal ini sebagai ketua daripada Danantara, Mas Rosan. Ya, karena dia membawakan BUMN juga. Ya, terus di lingkup yang lebih besar adalah Menteri Ekonomi. Kadin juga ya harusnya ya. Menko Ekonomi. Kadin. Nah, mungkin Kadin bisa juga sebagai asosiasinya yang membawahi daripada para produsen-produsen otomotif tersebut. Ya. Tapi kadang ya nggak dilibatin juga, kan nggak terlalu penting-penting amat, malah mengganggu bisa. Pak Saleh. Tapi paling nggak kita bisa menyarankan. Ya, memberikan masukan. Walaupun kita tahu kadang masukan tersebut nggak didengar juga, tapi nggak apa-apa, kita namanya menyarankan kan. Seperti kami juga menyarankan agar sebaiknya Bapak Presiden mengambil satu kebijakan untuk membatalkan. Itu kan menyarankan, menghimbau. Ya. Dijalankan, mau dijalankan terserah. Tapi ini dengan alasan-alasan. Dijalankan syukur. Artinya kalau dijalankan berarti kan ada dampaknya kepada industri dalam negeri, terutama para pelaku UMKM. Pak Saleh, ini kan Pak Presiden Prabowo itu sedang ada di luar negeri, tempatnya di Yordania setelah dari Inggris ya. Pak, kalau biasanya Pak Prabowo ini ketika ada masalah krusial begini kan ngundang banyak pihak ini. Betul. Apa kira-kira Kadin dan Pak Saleh siap ini untuk memberikan, kalau ditanya langsung, ini maksudnya apa ini Kadin oleh Pak Prabowo? Sudah menyiapkan. Tentu sebagai wadah daripada para industriawan, tentu kami memberikan masukan. Tapi masukan kembali, masukannya namanya memberikan masukan. Masukannya mau didengar, mau dijalankan, kembali kepada pemerintah. Ya. Itu. Tapi kan pasti kami memberikan masukan tersebut, ya pasti dipikirkan adalah dampak-dampaknya. Tentu kami menyampaikan salah satu dampak adalah industri yang memang sedang lesu. Ya, akibatnya harusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu besar, mendapatkan nilai tambah ekonomi yang begitu besar, itu ya hilang menjadi penonton lihat kendaraan masuk dari luar negeri. Pak, saya dengar ini inisiator dari impor ini bukan dari kementerian terkait ini, malah dari kementerian lain. Bapak mendengar kan? Malah dari Kementerian Pertahanan itu. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak? Iya kan? Nggak mau masuk ke situ. Karena sebelumnya kan Pak Safri sebagai Menteri Pertahanan sempat bertandang ke India, bertemu dengan sejumlah stakeholder. Saya nggak masuk ke situ, nggak tahu. Biarkanlah kawan-kawan yang ada di pemerintahan. Iya. Jangan-jangan malah menteri yang tidak terkait yang ngurusin ini gitu ya, Pak. Pak, kalau agak menyimpang sedikit ini, Pak. Beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke Amerika Serikat bersama tim, Pak Prabowo menyetujui penandatanganan di perjanjian dagang lah ya. Resiprokal lah ini kan istilahnya dengan Amerika Serikat, yang dalam kesempatan itu banyak pihak yang menyebutkan ini
perjanjian dagang ini timpang. Artinya merugikan Indonesia lah. Terlalu banyak konsesi yang diberikan oleh Indonesia kepada Amerika, tetapi tarif resiprokalnya tetap 19%. Apakah Kadin sudah melakukan kajian terkait dengan ini, Pak? Saya belum baca isi daripada perjanjian-perjanjian tersebut, tapi kami prasangka positif aja. Tentu kan namanya sesuatu yang diambil tindakan dari Bapak Presiden tentu menguntungkan buat bangsa Indonesia, kan harus berpikiran positif kita. Positif thinkingnya ya, begitu. Positif thinkingnya belum begitu tentu juga ya. Ya, nanti tentu, tapi begitu pas sehari kemudian tiba-tiba kan kami mendengar bahwa ada putusan dari Mahkamah Agung Amerika ya. Nah, tentu ini kan berdampak kepada apa yang dilakukan itu menjadi tidak berguna lagi. Jadi useless gitu ya. Ya, artinya tapi kami berpositif thinking saja. Tentu mudah-mudahan apa yang dilakukan itu bisa berdampak positif buat kita, walaupun kita tahu secara itu memang kalau apple to apple, kayak misalnya untuk industri-industri di Amerika dengan Indonesia itu ya berbeda jauh. Konsekuensinya berbeda jauh. Produk-produk misalnya katakan otomotifnya Amerika itu ya tidak mungkin untuk dijual di Indonesia, akan kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di dalam negeri. Itu contoh salah satu misalnya otomotif. Kan udah pernah kita lihat bahwa merek-merek kendaraan yang merek Amerika begitu di Indonesia kan berguguran tutup, mulai GM, terus apalagi macam-macam itu kan dengan sendirinya Chevrolet kalah bersaing dengan yang ada di dalam negeri. Tapi kalau misalnya itu, atau juga misalnya produk-produk, katakanlah produk-produk untuk industri makanan minuman. Ya. Kan beda jauh. Kan ya udah pasti yang ada di dalam lokal ini pasti jauh lebih murah. Dan bangsa kita kan pasti milih-milih yang lebih murah. Tapi ada produk pertanian yang kita nggak punya loh, Pak. Ya, misalnya gandum. Iya, gandum. Pasti memang kita butuh. Ya, karena kita sudah terbiasa makan mie kan. Iya. Kita memang tanpa ada perjanjian itu udah pasti diimpor. Tapi nol loh, Pak. Kalau biaya masuknya nol, bagaimana? Iya. Iya kan? Kita masukkan barang ke sana 19%, dia masukkan barang ke kita. Kami juga nanti belum tahu kalau yang masalah pakaian kan ada, kalau nggak salah yang cacahan pakaian bekas. Ya. Nah, itu ya kami belum dapat masukan dari teman-teman pelaku industri. Jadi pakaian stakeholdernya sih. Walaupun ada suara-suara itu, tapi kami belum dengar belum membahasnya secara detail ya. Iya. Ada komentar-komentar dari para pelaku industri pakaian jadi garment di Indonesia. Tapi Pak Saleh sebagai Wakil Ketua Umum Kadin kan tentu menangkap keresahannya yang luar biasa terkait dengan bukan hanya soal impor mobil, tapi juga soal perjanjian dagang dengan segala kontroversinya. Menangkap keresahan itu nggak, Pak? Ya, tentu nanti kami pokoknya berpositif thinking lah. Sementara itu ya, dulu sementara itu. Iya. Kan kebetulan juga Ketua Umum Kadin kami, Mas Anindya Bakri, juga ikut bersama Bapak Presiden di Amerika. Tentu nanti beliau pulang, beliau kan. Tapi belum sempat nanti. Belum. Pasti harus kan menjelaskan kan, Pak. Sebenarnya apa sih gitu? Beliau akan menceritakan apa yang di sana. Ya. Ya sempat juga memang waktu ketika rame-rame tentang import mobil itu, ya wah di sini rame juga. Iya. Pak, ini terakhir Pak. Terakhir Pak. Pak, menurut Bapak sekarang ini dengan segala kebijakan yang dilakukan di bidang ekonomi, termasuk hubungan dengan Amerika Serikat lah, lalu kemudian kebijakan-kebijakan di dalam fiskal dan pajak ini, apa kira-kira Bapak punya optimisme bahwa di tahun 2026 ini kondisi ekonomi kita akan lebih baik? Ya, kalau sebagai pengusaha kan harus berpikiran optimis. Kalau misalnya udah pesimis, nanti akhirnya malas untuk berupaya ya. Berikhtiar. Jadi harus positif dulu. Nanti di dalam perjalanan ternyata ada hambatan ini ya, tentu kita perlu koordinasi dengan kementerian dalam hal ini. Perlu ada kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus dilakukan agar para industriawan ini bisa bergerak maju. Iya. Istilahnya tiba saat tiba akal gitu ya, Pak. Ya enggak, artinya kan begitu, kan enggak semua
bidang itu sama, mempunyai problem masing-masing. Begitu berjalan ternyata ada masalah yang harus ambil kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Misalnya salah satu adalah tentu kami juga dengan Kadin berkomunikasi dengan Menteri Keuangan tentang berbagai hal, misalnya di bidang katakanlah industri baja atau industri rokok, ada hal-hal. Nah, misal katakan di industri rokok, kami juga ketemu dengan Menteri Keuangan bersama dengan teman-teman pengusaha yang di industri rokok. Salah satu adalah bagaimana agar Menteri Keuangan dapat melakukan satu kebijakan agar peredaran rokok ilegal itu bisa diatasi. Itu yang ganggu ya. Ya, itu yang ganggu karena itu mereka tanpa cukai. Tentu sangat gak mengganggu bayar, dan jumlahnya besar. Iya. Dan itu kita bisa lihat kan Menteri Keuangan sudah melakukan tindakan-tindakan melalui Ditjennya bea cukai. Bea cukainya masalah juga nih. Ya, saya nggak masuk ke situ. Nggak masuk ke situ. Maupun tentu atau juga hal-hal yang lain, misalnya di industri baja terhadap misalnya para pelaku usaha di bidang baja yang kan ada yang di pasaran itu kan ada yang namanya besi banci. Itu kan yang di pasar-pasar gelap yang istilahnya tanpa pajak itu. Akhirnya kan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan setelah mendapat masukan-masukan kami dari pelaku usaha. Hal-hal seperti itu. Nah, misalnya di samping itu juga kami juga melakukan komunikasi dengan Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan tentang adalah kami juga meminta agar yang paling utama adalah buat industri itu adalah tersedianya bahan baku. Karena apa? 60-70% bahan baku industri itu impor. Nah, jangan sampai karena kebijakan lintas kementerian akibatnya dipukul sama ratakan. Harusnya untuk bahan baku buat industri disamaratakan dengan bahan baku untuk konsumsi, bahan untuk konsumsi. Kan harus beda. Nah, kadang-kadang kan kita lihat di lapangan kan kadang-kadang dipukul rata, akibatnya apa? Harusnya menjadi ini bahan baku untuk industri yang harusnya dipermudah, malah akhirnya kena semuanya. Jadi industrinya jadi lesu kan? Iya, akhirnya apa? Biaya menjadi cost produksinya menjadi mahal. Nah, kalau cost produksinya mahal, tentu industriawan nggak bisa bersaing ya? Nggak bisa bersaing dengan produk-produk yang sama dari negara lain. Tetapi kan dia juga tidak akan hilang akal. Akibatnya apa? Harga jualnya lebih mahal. Nah, kalau harga jual lebih mahal, tentu nyonya di rumah kan akan beli barang lebih mahal. Ya. Tidak akan pandang misalnya, ini dari yang pendukung pemerintah, ini yang dari itu, jadi biar aja mereka yang beli lebih mahal, kan sama semuanya. Ini dampak-dampak seperti itu yang tentu kami pikirkan adalah bagaimana agar industri kita mempunyai daya saing. Oke, Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Pak Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia di bidang perindustrian. Sekali lagi Pak Saleh, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih, dan ini saya juga datang lagi ke Tribun News dan ini satu yang podcast yang sangat luar biasa dan berdampak luas kepada masyarakat di Indonesia, dan saya harapkan ini merupakan salah satu corong untuk Bapak Presiden juga membaca dan melihat sehingga kebijakan yang diambil bisa berdampak terhadap industri dalam negeri tumbuh sehingga ekonomi 8% itu bisa tercapai. Demikian. Semoga Pak Prabowo setelah kunjungan ke luar negeri bisa memutuskan sesuatu untuk kemaslahatan banyak orang Indonesia. Demikian, saya Pepi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia.